Di seluruh wilayah Indonesia, orang Sunda adalah yang paling awal nulis sastra. Yang paling awal nulis prasasti. Itu Purnawarman. Leluhur kita tidak punya motivasi untuk konflik. Laras. Nah, karena itu apa yang dikembangkan oleh budaya, apa yang dikembangkan oleh masyarakat Sunda, tapi mentalitas budaya yang suka mengalah itu kan lahir dari tempat yang sangat indah. Coba gimana kalau kita jadi buka tempat pariwisata untuk memperkenalkan keindahan alam. Kita rela rugi demi kerja keras. Mereka mah rela santuy asal dapat duit banyak. Jangan terlalu jauh lepas dari situ, tapi gali akarnya, cari solusinya, gimana caranya agar karakteristik orang Sunda gak usah ngikutin karakteristik bangsa lain, gak usah ngikutin karakteristik suku lain. Kita temukan karakteristik kita, cari apa yang bisa kita gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran. Seperti yang tadi itu, kita unggul dalam makanan, kita unggul dalam alam, kita unggul dalam pemikiran, kita unggul dalam orisinalitas. Apakah itu tidak bisa diuangkan, tidak bisa dimonetisasi? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring dina dinten ieu kasumpingan tamu istimewa Kang Guru Gembul katalahna. Figur anu salame ieu seueur kontroversi. Atur nuhun seueur pipaseaeun. Nanging ya itulah urang moal tiasa kenal, moal tiasa terang kumaha naon anu janten pola pikirna Kang Guru Gembul upami urang dan teu tiasa patepang bahwa saurna teh kieu kenali lebih dekat, maka kita akan lebih bijak saurna teh gitu ya. Hatur nuhun Kang Guru Gembul tiasa kersa sumping dina acara budaya saresna ayeuna nama ieu teh kolesterol. Kolesterol. Muhun nami podcast teh kolesterol. Dukalah pemenak wargi-wargi kumaha utami nama segala rupi teh ulah seueur teuing. Oh gitu. Bilih nyeri punuk gitu. Muhun. Nyindir gitu kan. Sukses ini. Kang. Dina tema nu ayeuna sim kuring teh hoyong ngangkat perkawis judulna teh Jati Kasilih ku Junti. Janten eta keayaan orang Sunda dina danget ayeuna teh sok janten tamu cenah merasa menjadi tamu di rumah sendiri. Ieu teh pemenak akang kinten-kinten kunaon Kang. Tapi di kawitan dina cara pola pikir orang Sunda teh saresna kumaha Kang? Ya, pertama cik urang kita skeptis gitunya. Bener gitu, kita teh merasa tamu di rumah sendiri. Kita mulai dari yang sederhana. RT dan RW di sekitaran rumah kita yang melingkupi warga kita itu orang Sunda bukan? Kalau saya bukan. Oh di daerah Kang Mas sana ya? Iya bukan. Kemudian saya teh datang ke tempat yang lain. Ngobrol. Pak RT-na, Pak RW-na sanis orang Sunda. Ternyata banyak. Dan datang ke pebisnis sanes orang Sunda. Sedikit ada tapi sedikit. Datang ke kalangan penguasa, ke birokrat. Ada tapi itu juga sedikit. Birokrat yang bawah yang Sunda banyak. Tapi semakin ke atas semakin sedikit. Nah, jadi dan itu tuh fenomenanya memang di Jawa Barat. Fenomenanya di tanah yang disebut sebagai tanah Sunda. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang orang-orang Sunda itu semakin menjauh? Karena masalah utamanya diantaranya adalah karena leluhur kita tuh terlalu jago. Jadi leluhur kita terlalu berhasil orang-orang Sunda tuh. Jadi ciri khas dari orang-orang di masa lalu yang berhasil dalam membangun peradaban adalah mereka tuh tidak suka menulis.
Ya, Iya. kayak budaya tutur. Ya. Tapi betul budaya tutur, budaya lisan, bukan budaya tulis. Jadi sering saya ilustrasikan, orang Mesir kuno gitu ya, pengen makan uncal. Mereka tuh susah sekali mau menangkap, kalah cepat gitu ya. Mau bikin jebakan, susah, harus nungguannya berapa lama gitu. Jadi sekalinya mereka menemukan metode untuk mendapatkan uncal itu tuh langsung ditulis cepet-cepet. Ya. Karena mereka tidak mau mengulang kegagalan sebelumnya berulang-ulang. Nah, kalau orang Sunda pengen uncal, ada uncal tidak bisa lari cepat di semak belukar gitu ya, loba eurih gitu. Kalau misalkan orang Sunda pengen buah, ada tidak usah apa-apa, memanjat pohon yang cuma 1 meter 2 meter juga sudah dapat. Ya seperti itu. Jadi leluhur kita itu adalah leluhur yang sudah sukses. Sehingga mereka tuh tidak terbiasa untuk membaca dan menulis. Mereka biasa bertutur. Nah, bertutur itu menghasilkan seni, menghasilkan filosofi, tetapi gagal untuk memberikan pengetahuan yang empiris, yang bisa diuji. Nah, jadi punten misalkan ya, di seluruh wilayah Indonesia, orang Sunda adalah yang paling awal nulis sastra. Yang paling awal nulis prasasti. Itu Purnawarman. Mohon itu tuh yang dina Tugu, dina Ciaruten, di banyak lah. Nah, beliau adalah orang yang paling pertama menulis sastra dan paling pertama menulis se-Indonesia. Cuman disainginya sama masyarakat di Kalimantan gitu ya. Nah, tapi setelah penulisan itu, keturunannya itu pindah ke Jawa. Dan keturunan yang bertahan di tanah Sunda berhenti menulis. Sedangkan keturunan Purnawarman akhir ada yang pindah ke Galuh, dari Galuh ada yang kemudian menikah dengan ratu kerajaan Kalingga, kemudian nanti lahir kerajaan Mataram kuno, orang Sanjaya di sana. Nah, catatan sejarahnya memang menyebut bahwa leluhur orang Jawa tuh ya berasal dari sini juga sebagian. Dari sana. Nah, tapi di sana mah rajin menulis, kemudian menurunkan warisan dan ilmu pengetahuannya secara tertulis. Nah, sedangkan kita sejak Purnawarman, kemudian kerajaan Sunda dan Galuh itu tuh kehilang dalam sejarah sampai akhirnya muncul dalam peristiwa Bubat. Setelah itu tiba-tiba ada lagi. Nah, kamarana orang Sunda, di mana orang Sunda bukan tidak berperadaban, bukan tidak menghasilkan kebudayaan yang besar, tetapi kita bahkan kehilangan kesempatan untuk menulis. Ya, Pak Guru Gembul ini basicnya memang guru sejarah ya. Nenten hatam ya, berkawi sejarah mah. Tapi Kang punten ya dipotong Kang. Sebagian kan aya anu ditulis seperti dina siksa kandang keresian, ya. Aya Sewaka Dharma, aya Amanat Galunggung, bahkan Carita Parahyangan. Iya, betul. Seueur lah saresna ya, anu disilipkeun dina rumpaka-rumpaka gitu. Tapi saurna mah bahwa hasil karya tulis urang teh sadayana kan dicanak ka Belanda, ke Leiden. Nah keterangan seperti tadi itu teh memang seresna memang urang teh henteu nulis terus disebarkan gitu. Padahal sebetulnya menulis gitu, kumargi arsip nage aya gitu. Tapi memang buktosnya kumaha gitu. Salerosna kieu Pak. Maksud tulisan tuh tulisan sezaman. Ya. Nah, jadi orang Sunda itu tidak misalkan ya abad ke-8, abad ke-9. Nah, itu tulisannya sangat sedikit. Adapun cerita-cerita misalkan Carita Parahyangan dan sebagainya, itu ditulis tuh abad 16, abad 17 di Cirebon itu pun. Nah, tulisan jadi itu mah adalah orang-orang yang hidup belakangan yang menceritakan kehidupan di masa lalu. Nah, Carita Parahyangan itu oleh sejarawan kadang dianggap, ada yang pro menganggap bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan, ada yang menganggap ini terlalu banyak menyimpang, yaitu perbedaan di antara sejarawan. Tapi intinya itu tuh bukan sejarah yang ditulis pada zaman itu, tetapi ditulis belakangan. Nah, kemudian adapun yang disimpan di museum-museum Belanda
museum-museum itu tidak disembunyikan, itu sampai sekarang ada dan terpelihara. Dan saya sering bilang, saya mah setuju kalau catatan-catatan kita itu ditulisnya, disimpannya di Belanda. Sebab kalau disimpannya di Indonesia suka hilang, rusak, dijual. Banyak kolektor-kolektor yang menyimpan lontar-lontar yang seharusnya tuh disimpan di museum sejarah, disimpan dan dikurasi, diverifikasi, disimpan dengan sebaik-baiknya gitu ya oleh budayawan kita. Tapi dia kalah dijual kita mah Pak. Itu tuh banyak yang seperti itu. Nah kalau di Belanda mah sampai sekarang teh alhamdulillah masih aman. Masih aman ya. Ada yang disimpan di Belanda, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Gak lama kemudian tuh hilang lagi. Nah balik lagi, apakah mental dan karakter kita itu adalah seperti itu? Kenapa kalau Belanda bisa, kenapa kalau kita tidak bisa memelihara dan menjaga warisan leluhur kita? Bahkan sekedar tulisan, sekedar naskah, kita tuh tidak bisa memelihara itu. Nah, masalah berikutnya adalah, ya seperti yang Bapak kutip di belakang sana, pernyataan dari Pak Ayib Rosidi. Jadi masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang hidupnya itu tidak membutuhkan untuk konflik, tidak butuh pasea, tidak butuh bertengkar satu sama lain. Karena apa? Karena sumber daya alam kita lebih banyak daripada kemampuan kita untuk menghabiskannya. Untuk leluhur kita ya. Atau segala ayahnya. Atau segala ayah. Karena sumber daya kita lebih banyak daripada kesempatan kita untuk menghabiskannya, maka kita tidak akan berebut. Karena kita tidak berebut, maka kita mah tidak terbiasa untuk berkonflik. Karena tidak terbiasa untuk berkonflik, jadi konflik tuh aneh. Pasea tuh aneh. Nah, jadi kalau misalkan ada potensi konflik, akhirnya apa? Kita mah mengalah, mundur. Kalau mulai ada yang bersengketa, walaupun kita wani, walaupun kita berani, kita mah nggak enak, kadulur sorangan, kabatur sorangan, eta mah tetangga urang, kukum hage lamun urang gering, urang naon anu nganter ke rumah sakit pasti si eta. Kita tuh jadi nggak enakan seperti itu karena leluhur kita tidak punya motivasi untuk konflik. Laras. Nah, karena itu apa yang dikembangkan oleh budaya, apa yang dikembangkan oleh masyarakat Sunda misalkan, ada silat, tapi kebanyakan silatnya pencak, yang seremonial. Nah, kalau yang ilmu-ilmu itu disembunyikan untuk kalangan tertentu saja, misalkan begitu. Jadi untuk dipublikasikan juga menjadi rawan karena ya susah untuk spiritual dipindahkan kepada tempat pertandingan yang dijual gitu, itu kan jadi agak kontradiktif, jadi paradoks gitu ya. Jadi tersimpan saja, tidak ditampilkan. Kita punya tanah digeruduk sama pengembang. Udahlah saya beli ke sini. Jangan atuh ini mah. Udah sok ada gini-gini nih. Ya sudah atuh udah gimana lagi. Tadi lewihan. Ya nggak apa-apa lah leluhur kita Pak. Misalkan ada dalam satu kampung, kemudian melakukan tindakan kriminal, diusir. Ada tidak hariwang. Leluhur kita tidak hariwang, diusir dari kampung, mau tinggal dimanapun, bisa makan, lalaban bisa dimakan, bikin sambal bisa sendiri, metik sendiri bahan-bahannya. Jadi semuanya kita tuh segala ayah. Jadi ada di zona nyaman. Di leluhur kita hidup di zona nyaman dan kemudian mereka tidak menuliskan hasil karya mereka sehingga generasi-generasi berikutnya itu membawa tradisi lisan, membawa nasihat-nasihat dari masa lampau yang karena tidak ada tulisan, mereka tidak terlalu ngerti konteksnya. Tidak tahu ininya. Jadi karena dirubah jadi filosofis, dirubah menjadi banyak sekali majas-majas gitu. Banyak sekali yang majasnya itu teh. Jadi kalimat-kalimat yang tidak aslinya tuh tidak gitu gitu. Tapi kalau kayak semacam sangkala gitulah. Semacam sangkalan gitu. Nah, banyak yang seperti itu. Simbol-simbol menggunakan simbol-simbol, nah begitu. Nah, akhirnya orang Sunda yang sekarang kemudian bertemu dengan suku kebudayaan yang sebaliknya. Suku kebudayaan yang sebaliknya misalkan ya. Kita mah nggak ngejelekin suku yang lain, cuman misalkan dia membandingkan ada suku datang ke Sunda. Suku itu tuh hidupnya susah. Mereka tuh punya pilihan. Kalau tidak kaya pasti mati.
Mereka mah diajarkan sama leluhurnya gitu. Iya, survival. Tiba-tiba diacelengkeun, misalkan ya dari luar negeri disimpan di ini, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih baju, sok hidup sendiri. Nah, mereka hidup diajar hanya dengan pengetahuan dan wawasan terkait dengan filosofi survival. Hari kita hidup di mana juga ada syukur, kita mah sudah enak. Kita bertemu dengan mereka, kita kalah, Pak. Iya. Karena kita mah kalau terusir dari sini, saya mah pasti hidup. Di mana-mana juga bisa hidup. Mereka, kalau saya terusir dari sini, saya mati. Pas terjadi rebutan, konflik, kita yang mundur. Iya. Nah, iya pengen saresna tos karena sebabnya. Sebab tergesernya ya. Tergesernya kunaon ayeuna orang Sunda janten kalindih gitu nya. Karena dari perilaku karakter orang Sunda tadi teh hanya abdi mah tidak mau konflik, ya kan? Nah, jantan ketika ayeuna pendatang sumping ke tanah Sunda, mereka berusaha. Nah, cara berpikirnya orang Sunda karena tidak mau konflik, jantan akhirnya nyari tampi we gitu. Iya. Ya akhirnya ayeuna jantan kali ini gitu kan. Makin ngagengan kan, da urang mah sok someah hade kasemah teh nya. Tah, Bapak Sunda ge kan ieu mah di pasisian Bandung sana sih. Bandung nu di tengahna Bapak. Mohon. Jantan ya itu kali ini. Sedangkan dugi ka kieu nu dipangsi ngaduan ka sisi gitu. Batur jongjon ngaralabati gitu. Nah itu teh lepat gitu, atanapi memang ya atos we kitu we lah gitu. Nah, ini kan penyebab. Tapi upami urang ayeuna sadar dengan keadaan seperti itu, kan ayeuna janten rame, janten wacana dugi ka aya bahasa seperti eta. Malih mah sepuh urang teh itu kan memperingati judul aslina mah kieu, sanes judul itu namina nasehat aslina mah alias jati kasilih ku junti. Janten kan adalah kekhawatiran gitu. Iya. Hartosna kedah aya solusi gitu nya. Kumaha supaya urang teu kalindih. Mohon. Abi teh iya Pak. Solusi anu praktis misalkan ya, solusi yang praktis dan sangat sederhana. Misalkan begini. Apa yang membuat leluhur kita itu terlena dan bahagia? Karena alam yang sangat indah. Betul ya? Coba kenapa kita tidak jadikan lahan yang sangat indah itu sebagai basis bisnis kita? Oke, kita mungkin kalah dalam perdagangan karena kita dididik oleh mentalitas budaya yang suka mengalah. Tapi mentalitas budaya yang suka mengalah itu kan lahir dari tempat yang sangat indah. Coba gimana kalau kita jadi buka tempat pariwisata untuk memperkenalkan keindahan alam? Nah, ini yang terjadi di Bali. Orang Bali juga mirip sama orang Sunda, Pak. Ramah, susah berkonflik gitu. Tetapi karena mereka tahu bahwa alamnya indah, yang membuat turis datang ke sini itu adalah karena someahnya orang Bali dan karena indahnya alam, maka ya sudah mereka fokus bisnis di situ. Nah, orang Sunda harusnya juga menemukan selama ini kita tuh jagonya di mana. Ayo kita analisis. Satu, alam kita bagus. Ayo kita bisnis di sini. Kita jadikan tanah Sunda ini sebagai tanah yang tetap dihargai. Kita mulai dari mana? Cik eta tong micin runtah di mana wae, cik kelola sampah. Nah, akhirnya malah jadi masalah sampah. Nah, kita mulai solusinya dari situ. Ayo kita analisis lagi. Orang Sunda sebenarnya keunggulannya apa lagi? Oh, keunggulan orang Sunda itu adalah makanannya enak-enak walaupun sederhana. Ini tuh bisa dijual ke orang bule. Karena apa? Orang bule mah sudah tidak terlalu suka makanan olahan. Ari kita mah lalap masih murni. Nasi itu kejo masih murni. Kemudian itu apalagi singkong, rasi, apa segala rupa semuanya itu masih murni. Bahkan di orang-orang Sunda tuh makanannya paling banyak makanan tradisional yang bukan olahan. Misal rujak bebek. Di mana itu bahan olahannya? Tarasinya dari alam gitu ya, tidak olahan gitu. Buah-buahan itu rujak bebek itu khas Sunda. Nah, kenapa yang makanan seperti ini
harusnya diperkenalkan lebih jauh lagi. Karena kita mah relatif makan makanan dengan olahan yang sangat sedikit. Mohon. Misalkan begitu, nasi liwet yang di ini, sok orang bule datangkan ke situ. Sok adukeun stik jeung gepuk enakan mana gitu misalkan ya. Nah, nah tapi kalau kalau gepuk olahannya banyak, tapi kan maksudnya itu tradisional kita gitu. Nah, coba perkenalkan itu keluar, kita bisnis makanan, kita bisnis kuliner asli. Nah, yang seperti itu. Atau misalkan orang Sunda itu punya karakteristik kalau berpikir tuh suka mendalam berpikirnya tuh. Karena biasa ngalamun di zaman dulu ala kabayan gitu ya. Jadi kabayan itu kan memang pemalas gitu, Tapi mikirnya keluar batas gitu. Mikirnya itu imajinasinya tuh luas. Tapi aya oge anu ngayekeun soalnya kabayan itu kan karena konsep kesederhanaan. Basajan. Tetapi soalnya makin menyebatkan kami atau saya kiai lah gitu. Kabayan itu kepanjangan dari albayan. Keterangan, hiji keterangan tentang kesederhanaan. Anu ku anjeunna dicarioskeun teh sebetulnya sangat mendasar tapi lenyepaneun gitu. Nah, WD karena perkawis nu tadi Kang. Janten jati kasilih ku junti ieu biasa karena dari dalam orang Sundanya tidak survival, ada tapi tekanan dari luar dengan derasnya ekspansi ekonomi lah gitu kan ya, barudak orang kan akhirnya langkung resep makan di produk luar gitu kan ketimbang tadi itu ya ngaliwet sajabina nu karar itu ya. Jadi tekiat gitu bentengna orang untuk mempertahankan budaya orang teh. Nah sementara misalnya tadi Bali, abdi nguping teh di Bali aya daerah anu orang bule teh teu kenging misalnya tanah. Harus orang setempat sok sanaos diakalan akhirnya kan nikaheula sareng orang setempat gitu kan. Terus di Jepang misalnya kan di Jepang itu tidak boleh karena ada hak namanya bahwa pendatang tidak boleh beli tanah. Tapi di urang mah kan wah bebas pisan gitu. Iya, kita tuh bebas. Bahkan dulu mah leluhur kita tuh punya hutan larangan gitu kan. Hutan larangan tuh biasanya tuh di daerah atas. Biasanya mah, dan itu adalah kearifan lokal karena orang-orang kita dari zaman dulu leluhur kita sudah tahu bahwa hujan tuh akan terserap di pegunungan, ngalir sebagai mata air, kemudian menjadi penghidupan. Nah, makanya biasanya orang-orang Sunda kalau bikin pemukiman gunung, nah pas bagian yang agak ininya di handapnya baru bikin pemukiman di situ. Nah, yang atas. Nah, misalkan kalau itu dipakai dan kembali dipertahankan aja warisan itu, kita tuh tidak akan tidak akan rusak alam kita. Sekedahnya gitu ya. Jangan satacan lebih aya dinas tata ruang. Abdi ninggal bahwa orang Sunda memang atos membagi 3 wilayah teh nya. Titipan, Tetepan, Garapan, Gunung Kayan, Lamping Awian, Lebak Cayan kan gitu nya. Nahan teh urang teh atos we anggo itu manual bookna urang teh eta gitu anggo. Ya iya akhirnya kan janten tibalik ya namanya. Kaluhur nganggo villa luhur dihandapnya akhirnya serapan teh aya nya. Nah, terus misalkan rumah punten Pak. Rumah Sunda itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Jadi tidak ada riasan-riasan kayak misalkan Minangkabau gitu yang wih gitu gini. Tidak ada yang seperti itu. Tanah Sunda tuh sederhana. Tapi kita tuh panggung. Panggung bilik. Rumah kita tuh atau kayu gitu. Nah, kenapa? Karena kita tuh daerah pegunungan dekat sungai yang bisa saja meluap dan banyak hewan-hewan gitu. Jadi dan karena pegunungan maka mewajibkan kita untuk pemukiman itu tetap tidak merusak area resapan air. Kalau seandainya rumahnya tetap panggung dan tidak akan terlalu merusak resapan air, tetap ada gitu. Nah, jadi maksudnya kalau seandainya nilai-nilai leluhur kita itu kita adaptasikan ke zaman sekarang, kita tuh mungkin bakal hidup jauh lebih baik. Cuman karena kita mah Pak, karena kita mah tidak mau konflik, kemudian suka
takut, mundur, kita mah nggak enakan, bisi kayaknya banyak lah. Kang salaku guru ya. Kinten pendidikan sapertos kumaha supados orang Sunda wih deui kana perannya gitu. Sadar karena lingkungan kersa deui ngamumule panupami dina rumpaka Wangsit Siliwangi gitu. Ujungna teh terakhirnya teh pun saestuna pancan kami erek nyungkemkeun acining asih kalemah cai. Begitu berkhidmat terhadap tanah air teh gitu nya kana lemah cai. Salaku guru akan kedah kumaha itu ti mana ngawitanana gitu. Kan rupina mah asa tidak henteu seueur anu menyentuh masalah ya ini tanah saya gitu kan. Indian tiasa perang gara-gara kuburan nenek moyangna di liwatan. Urang mah dikeum pan ya. Seueur situs-situs di dikeum jam pewe gitu. Kalau sebagai guru di pendidikan formal itu agak sulit sebenarnya. Karena kurikulum pendidikan kita itu relatif tidak bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan lokal. Tidak bisa, Pak. Jadi misalkan pelajaran bahasa Sunda gitu. Itu ada sekolah yang ada yang tidak, ada juga ada yang cuma 1 jam gitu. 1 jam atau buat apa gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Itu kesulitan hanya dalam bahasa saja. Kemudian masalah yang lainnya, yang berikutnya. Sekarang orang Bandung misalkan tidak lagi dihuni oleh orang Sunda, tapi ada orang Jawa, orang Palembang dan lain sebagainya. Jadi ketika kita misalkan di sekolah mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai kesundaan, itu bisa saja menjadi tidak terlalu relevan untuk murid-murid yang sekarang tuh multikultural. Orang Bandung tuh orang Sundanya mungkin hanya 1/3 gitu. Sisanya udah banyak. Bahkan kapungkur mah pelajaran bahasa Sunda kan bade diicalkeun ya. Iya. Abdi kantos protes demo ka Disdik di Kedung Sate demo sareng Kang Taufik Fatur Rahman harita teh. Kan jelas dina bahwa hilang bahasa, hilang budaya, hilang budaya hancur negara. Bahwa budaya adalah benteng pertahanan terakhir sebuah bangsa. Nah harusnya kan budaya di dia kan sanes sekedar berkesenian, tapi oge adalah penguatan karakter gitu. Nah upami itu jelas aya dina terlepas tuh ke undang-undang, tapi Bung Karno kantos nyaros seperti itu. Bahwa budaya adalah pertahanan terakhir sebuah bangsa. Tapi nah tuh gitunya bahwa kurikulum bahasa pernah mau dihilangkan. Ya ayeuna oge mulok teh pilihan. Misalnya di Korea mah kan wajib orang teh belajar taekwondo. Nah di urang mah pilihan, bade silat, bade taekwondo, bade karate ya. Jadi akhirnya murid teh nyamilih luar gitu, tanya kunaon gitu. Atanapi kayak abdi kantos ngaos ya, ada teori pelemahan sebuah bangsa itu, ya teorinya Freemasonry, Yuri siapa gitu. Nah itu ketika ingin melemahkan sebuah bangsa teh, kawitannya dengan karakter ya, hilangkan kebanggaan terhadap leluhurnya, hapuskan ciri-ciri, simbol-simbolnya. Nah orang teh terus lebet karena wilayah eta gitu. Nah ini menariknya. Semua kebudayaan dunia yang maju sekarang itu adalah yang identik dan pas dengan leluhurnya. Semua. Misalkan ya, Eropa maju karena mereka tidak lepas dari leluhur mereka. Mereka tuh pernah hilang dari kebudayaan mereka itu di zaman kegelapan. Ketika mereka tuh kan kebudayaan awalnya tuh Yunani Romawi. Berpikir kritis, bernalar, buka gitu. Kemudian ada masuk dari kebudayaan lain, yaitu dikristenkan. Nah, pola pikirnya dirubah, gelap itu teh Pak. Kebudayaan itu mundur. Nah, mereka bisa maju kembali itu ketika Renaissance. Nah, kemudian Cina sekarang bisa maju. Kenapa? Saya tuh ingat pidatonya Xi Jinping di awal-awal, dia tuh bilang bangsa yang lain tuh bisa maju. Kenapa kita tidak? Karena kita tidak mencoba untuk menggali karakteristik bangsa kita sendiri. Nah sejak saat itu teh dikejar semua karakter sendirinya teh. Termasuk karakter misalkan suka ngebajak, suka niru
suka memfotokopi hasil karya orang lain. Orang Sunda teh. Enggak, orang Cina, Oh, Xi Jinping teh. Oh gitu. Ya udah makanya di Cina misalkan tidak ada aturan copyright, tidak ada aturan itu. Kalau misalkan mau niru, sok aja tiru. Nah, ternyata dari kebudayaan yang dipertahankan begitu, mereka maju. Jadi benar kata Bapak tadi itu, bahwa kemajuan, kalau misalkan mau menghancurkan kebudayaan, itu tak putuskan dengan leluhur mereka. Nah, sekarang hitung aja Amerika Serikat, Eropa, Jepang gitu misalkan, semua bisa maju itu karena mereka menarik dari leluhur mereka. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada ikatan antara manusia dengan tempat tinggal. Ada ikatan. Kebudayaan itu muncul dari tantangan atas tantangan alam dan tantangan sosial. Itu munculnya di situ. Nah, sekarang orang Sunda rumahnya harusnya panggung idealnya. Tapi kemudian karena sekarang mah jadi ngikutin barat, ngikutin ini rumahnya di bawah, jadi kebanjiran wae atau soreang, soreang apa? Dayakolot misalkan Bojong Soang, kebanjiran wae misalkan. Nah, artinya apa? Seandainya pada waktu itu orang Sunda itu rumahnya panggung, itu tidak akan terlalu jadi masalah. Kemudian yang tadi, kalau bikin rumah jangan terlalu bawah teuing atau di tengah-tengah aja misalkan begitu. Kalau ngikutin leluhur, kita tuh sebenarnya lebih baik karena leluhur kita menyesuaikan diri dengan tantangan alam, menyesuaikan seperti itu. Nah, makanya orang Sunda juga harusnya begitu. Tapi gimana tuh caranya? Yang tadi itu gimana caranya? Masalahnya yang saya ajukan tadi itu adalah kuat dina duit, Pak. Sekarang teh. Ya makanya gini, kita mungkin kalah sama orang ini dan orang itu gitu karena kita mah tidak punya kesempatan, tidak punya mental konflik. Tapi kita tuh ayo kita jadikan sebagai tanah kita indah, bersih, subur. Biarkan orang lain datang dan melihat kita, berwisata di kita, mengenal diri kita. Kita tuh akan maksudnya kemakmuran kita pasti akan menjadi lebih besar. Kemudian ayo kuatkan kembali semangat berpikir imajinatif orang-orang Sunda yang begitu tingginya, begitu luasnya itu. Kreatif kan kreatif. Ya, jadi kreativitas tinggi, imajinasi. Karena orang Sunda tuh karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tuh punya kesempatan ngalamun lebih lama, Pak. Nah, ngalamun itulah modal kita. Jangan disepelekan. Berimajinasi, berkreasi, berfantasi, itu tuh satu paket. Nah, seharusnya coba kembangkan dari situ. Kita saya ngomong ke semua orang. Saya jadi konten kreator, saya jadi YouTuber. Jam ngalamun saya harus lebih banyak daripada jam baca saya. Karena membaca satu paragraf langsung di pikiran, itu teh bisa menemukan lebih banyak bagi saya ya. Gak semua orang mungkin. Tapi bagi saya seperti itu. Nah, kan leluhur kita juga seperti itu. Leluhur kita sedikit menulis dan membaca, tapi lebih banyak ngalamun. Jadikan itu sebagai tafakur. Atau sedang mencari gagasan. Dan akhirnya apa? Leluhur kita mah lebih original, Pak. Jadi kalau kita membaca, kita tuh membaca pemikiran orang lain, meminjam otak orang lain, meminjam ide dan gagasan orang lain, meminjam pengalaman orang lain. Nah, jadi kita akhirnya pinter, banyak informasi, banyak sumber, tetapi itu tidak ori. Nah, sedangkan kalau kita ngalamun, ini ala saya. Kenapa saya dianggap kontroversial? Karena melahirkan ide yang berbeda. Kenapa ide saya berbeda sama orang lain? Karena orang lain hasil baca, saya hasil ngalamun. Nah, misalkan ya enggak, ya ini mungkin akan bebas jadi aja kan, bebas aja gitu. Cuman maksud saya adalah, akhirnya nanti menurut keyakinan saya. Nah, jadi maksud saya adalah gini, orang Sunda itu ada beberapa poin dari leluhur kita itu yang bisa kita gunakan. Kita harus punya uang yang banyak, Pak, beneran. Karena di dunia modern, uang itu adalah alat tukar yang begitu memudahkan, memberikan kepada kita banyak pilihan gitu, memberikan kepada kita banyak kesempatan. Nah, gimana caranya orang Sunda bisa kaya, bisa tajir, sedangkan mereka itu mengalah? Ya makanya mulai dari yang tadi itu, kita punya modal, ayo kita analisis, ayo kita pikirkan, ayo kita bikin daftarnya, kelebihan kita, tanah yang subur, kita berarti di area pertanian kita pasti unggul. Pariwisata, di situ kita pasti lebih unggul. Tapi memang tadi teh bahwa
kumargi orang Sunda mah sudah ada di zona nyaman, nerima gitu kan ya. Kan sok kayak bahasa kia abdi mah cekap tuang sadinten gitu, alhamdulillah. Ya abdi mah teu bodoh-bodoh acan ya. Kan selalu merendahkan diri di luar daripada konteks bersyukur bahwa cekap ku tuang sadintenen gitu, alhamdulillah. Tapi artinya itu tidak membangun etos kerja, tidak visioner. Tapi tesa oge itu adalah ego sendiri. Cekap kanggo tuang sadintenen mah pan kunaon urang teu teu polana kieu. Bekerja 1 hari tapi untuk makan 1 bulan gitu. Sebenarnya punten ya Pak, kepotong. Sebenarnya ada bangsa-bangsa lain di luar sana yang lebih pemalas daripada orang Sunda dan lebih mengalah daripada orang Sunda, tapi lebih maju daripada Amerika Serikat. Oh, di mana? Misal ya Pak ya, Finlandia, Swiss, mereka pemalas, saking malasnya. Tapi jujur ya? Ya, menerapkan kejujuran. Betul. Mereka mah saking malasnya Pak, mereka tuntut negara supaya setiap tenaga kerja tidak boleh kerja lebih dari 8 jam sehari, tidak boleh kerja lebih dari 6 hari seminggu. Makanya di sana ada yang kerjanya 4 hari dalam seminggu, kerjanya cuma 6 jam. Tapi gajinya 3 kali lipat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pemalas. Saking malasnya mereka jadi kaya. Gini nih Pak, misalkan. Mereka tuh beres makan Pak. Beres makan. Saking pemalasnya mereka, sampah daun dan sampah kertas dipisah. Biar apa? Biar mereka tidak usah nanti memisahkannya lagi. Nah, si daun teh dipisahkan ke sini. Akhirnya apa? Diolah jadi pupuk, dijual, dapat duit. Yang ini, yang kertas, saking malasnya, disimpan, diolah, didaur ulang, jadi duit lagi. Itu berarti ente malas gitu mah, kreatif. Bukan, itu teh malas karena mereka tidak mau melakukan apa-apa lagi. Ada kita mah mau melakukan, misalkan gini ya, di pasar, makan, sampah dihijikan. Jadi apa? Kerjanya double. Jadi nanti teh apa? Dipisahkan. Setelah, kalau misalkan tidak dipisahkan, ditimbun. Kita mah rela bayar Pak, rela bayar demi kerja 2 kali lipat. Bayar ke tukang petugas kebersihan ya. Akhirnya dibawa pergi, disimpan di satu tempat si sampah teh. Akhirnya ngebeledug, kerja keras lagi kita. Kemudian sampah dari Bandung disimpan di kabupaten. 1 bulan kita ngeluarin uang 1 miliar. Bukannya dapat, hari mereka mah pisah. Dan udah nggak mau kerja lagi, udah hari kita mah bayar, udah itu teh harus bakar sampah, ribet lagi, nanti jadi polusi, ribet lagi, nanti jadi apa, ribet lagi. Nah karena kita mah mikirnya tuh pendek. Coba kalau kita real jadi pemalas gitu, pisahin, udah biar itu nanti kita dapat duit dari pupuk, kita dapat duit dari daur ulang. Sekarang Pak, sampah di Bandung kebanyakan dari mana? Belanda, Pak. Jadi kita tuh adalah negara importir sampah terbesar di dunia. Karena apa? Karena kan yang tadi itu Belanda. Belanda tuh ekspor sampah ke kita itu sudah dalam bentuk sampah plastik begini, sampah kertas begini. Nah itu bisa dijual. Kita yang beli, kita beli sampah. Nah sama kita akhirnya jadi kursi ini gitu ya. Kemudian itu ini dari sampah, recycle, dari recycle, kemudian dari jadi ini, jadi macam-macam lah seperti itu. Nah orang Belanda karena dia males, dia udah pisah jual santai. Yang ribet siapa? Kita sampah disatuin. Karena disatuin tidak bisa didaur ulang. Kalau mau didaur ulang kerjanya double. Kalau mau didaur ulang harus nyuruh orang lain, harus ngerjain orang lain, harus ngegaji orang lain. Ribet Pak kita mah. Ribet. Karena kita mah tidak mau malas. Coba kalau kita malas, coba kalau kita mau bermalas-malasan. Pisahin semuanya, dapat duit semuanya dari situ. Kita mah disatuin semuanya, nanti dibakar, kerja lagi. Jadi polusi, dikerjain lagi. Ya udah polusi. Sok, polusi di Indonesia Pak, setahun 100 triliun ruginya kita. Hari Belanda, untung dari jualan itu ratusan triliun juga. Kita rela rugi demi kerja keras.
mereka mah rela santuy asal dapat duit banyak. Iya. Tapi dikit beraya budaya. Saya simkuring akhirnya kan jantan apal ya kan ya. Jantan apal kunaon guru gembul sok dicap kontroversi. Namanya didugikeun teh kan upami henteu ieu mah wah ieu guru gembul nuju mengkampanyekan kemalasan. Artosna penginten anu dimaksud ku guru gembul ini kumaha menyederhanakan persoalan, ya, menyederhanakan pekerjaan, jantan ya disederhanakan tapi keuntungannya banyak gitunya daripada enak kerja keras. Kumargi awalnya ente diekeun dari awal gitu kan. Mereka kan memisahkan dari awal. Upami urang dicampur, dan akhirnya riweuh gitu. Tapi upami misalnya di awal keneh ku urang tos dipilah mah kan atos beres kadituna kan gitu. Ya karena ini pola pikir, Pak. Ya pola pikir janten sanes nuju kampanye kemalasan. Tapi malas nu janten artos ya. Iya. Nah kayak yang tadi misalkan ya pola pikir Amerika. Amerika tuh pemalas. Iya. Karena itu kalau dia orang kaya, dia nggak mau kerja dan nggak mau ada orang yang kerja. Saking pemalasnya. Jadi dia ciptakan teknologi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Rumah berantakan, bikin sapu otomatis, bikin robot pengelap, bikin apa. Orang Amerika Serikat, siapa yang punya pembantu? Jarang. Ada TKW di Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat? Gak ada. Tapi dikirimnya kemana? Ke Arab misalkan. Walaupun Arab dan Amerika Serikat sama-sama kaya, mindsetnya beda. Orang Amerika mah tidak mau bekerja, serahkan pada robot. Hari orang Arab mah langsung rekrut TKW. Kadang-kadang jadi istri di sana. Ya kan itu perbedaan mindset itu. Mindsetnya. Jadi berarti setiap negara punya mindset tersendiri pasti. Karena mindset orang Sunda misalkan ya, mindset orang Sunda itu adalah mereka selaras dengan alam, mereka pengen menikmati kehidupan. Jangan terlalu jauh lepas dari situ, tapi gali akarnya, cari solusinya, gimana caranya agar karakteristik orang Sunda, gak usah ngikutin karakteristik bangsa lain, gak usah ngikutin karakteristik suku lain. Kita temukan karakteristik kita, cari apa yang bisa kita gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran. Seperti yang tadi itu, kita unggul dalam makanan, kita unggul dalam alam, kita unggul dalam pemikiran, kita unggul dalam orisinalitas. Apakah itu tidak bisa diuangkan, tidak bisa dimonetisasi? Bisa. Coba Swiss tuh yakin, mereka tuh pemalas. Swiss tuh yakin mereka tuh tidak bisa punya negara jadi industri. Di Swiss mana ada pabrik? Nggak ada. Tapi pabriknya apa? Ada sih, tapi pabriknya tuh yang kecil-kecil. Pabrik jam tangan. Tapi kan jadi negara maju, gak usah mereka berpikir, saya pengen kayak Amerika Serikat, negara gedungnya jadi tinggi-tinggi, bikin mobil. Gak usah, Swiss gak kepikiran bikin mobil. Dan mereka latar leluhurnya juga tidak seperti itu. Upami orang Sunda kan kadang-kadang gedung pabrik naon jadi ciri khas. Tahunya. Jangan tertawa dengan tahu, misalkan ya. Jangan maksudnya balik lagi, makanan gitu ya. Misalkan makanan gitu ya. Nih, Eropa tidak mau punya gedung yang tinggi, gak apa-apa. Karena emang udah leluhurnya gitu. Sobat Abi orang Sunda di Kanada ya. Apungkur di Australia hanya gitu. Kena tahu tempe. Iya. Hidupnya makmur. Makmur dengan itu. Gitu. Tapi pangageng-agengna kan tahu isi itu adalah tahu isi Sumedang. Paling ageng. Tahu dari Sian Sumedang, kabupaten. Gitu. Oh ya gitu ya. Lumayan lah. Untuk menurunkan kolesterol. Ya. Maksudnya ya itu kita warisan leluhur kita, identitas bangsa kita, nggak usah pergi menjauh dari sana. Gitu. Yeah. Amerika Serikat bisa maju tuh karena leluhur mereka. Ya kita juga bisa gitu dengan itu tuh. Tinggal dicari aja, cari. Coba mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Arsitek orang Sunda itu menyebarkan ke seluruh dunia bentuk arsitektur Sunda kemana-mana. Bisa nggak? Bisa. Ada contoh yang cukup mengemuka di dunia, Pak. Orang di dunia bangga dengan tato. Bangga dengan tato. Coba tato tertua ternyata dari Nusantara, Pak. Dan nama tato itu teh bahasa Indonesia kuno. Dipakai sama orang luar.
Iya. Kenapa? Oh, aslinya mah ti urang. Aslinya ti urang. Ini orang budaya Austronesia. Kita tuh kan rumpun Austronesia. Kita tuh rumpun Austronesia. Langlayangan, perahu. Perahu dari Eropa sampai Amerika, selama perahu itu kayu, itu teknologi pembuatannya tuh dari kita. Dari kita. Iya. Nah masalahnya, kenapa mereka berlayar ari kita henteu? Karena kita lepas dari leluhur kita. Yang gitulah contoh-contohnya itu. Ya kita kembangkan rumah kita kembangkan. Nah, itu kumaha carana upami supaya orang bisa mengadopsi lagi nilai-nilai leluhur, diterapkan ke generasi orang, mereka bisa berkarya sesuai dengan karakteristik orang kapungkur kan gitu. Iya, makanya. Abdi menganalogikan gini Kang, ya kemarin teh. Upami orang menganggo kendaraan, satu jenis merek kendaraan, kan manual booknya kedah sami. Iya. Ya kan? Ulah misalnya ulah anu buatan Eropa, manual booknya Jepang. Nah ini kan terjadi di orang kan gitu. Iya, betul. Orang adalah orang Sunda gitu kan ya, orang Nusantara, tapi orang belajar Timur, ininya tapi manual book, nah nganggo manual book. Betul sekali. Nah janten kedah kumaha ieu teh orang untuk mengembalikan komodi ayeuna dina era globalisasi, era kompetisi yang begitu menyerangnya serba luar biasa. Orang paling tidak bertahan gitu ya. Sebagai jati diri orang Sunda, orang tidak kehilangan kesempatan untuk anak muda ke depan gitu kan. Kebayang barudak orang kayak kan, upami orang ayeuna tidak mewariskan nilai-nilai luhur, tidak mewariskan tentang etos kerja, atau tapi kemalasan yang menjadikan keuntungan, kumaha gitu teh urang teh gitu. Iya, kita tuh harus disatukan, Pak. Kita tuh harus disatukan dalam satu identitas yang sama. Kita misalkan bisa nuntut ke gubernur kita, kita bisa nuntut ke wali kota kita. Nah, tapi yang dituntut itu selama ini kita berpikir kebudayaan itu tipis, kebudayaan itu kecil. Apa kebudayaan? Kebudayaan itu tarian. Ayo kita lestarikan. Kebudayaan itu ritual. Ayo kita bukan. Kebudayaan itu sistem yang membuat masyarakat itu ada. Dan itu tuh setidak-tidaknya itu ada 7 unsur, Pak. Bahasa, sistem kekerabatan, sistem religi, sistem alat mata pencaharian dan sebagainya, itu tak ada 7 yang seperti itu teh. Nah, karena itu semuanya adalah keseluruhan, coba kita menyatu misalkan ya, kemudian itu ya pemerintah kita gitu ya, pemerintah sekelap mereka bujang hilap. Tadi dari 7 unsur kebudayaan itu ya, abdi ninggal bahwa aya nu teu kasebat ininya teh. Ya, kan tentang religi, bahasa, kekerabatan, seni dan sebagainya. Bagian daripada budaya. Kunaon tanah tidak disebut. Karena lahirnya kebudayaan itu adalah ketika ada tanah. Karena ketika kita mendiami sebuah wilayah, akhirnya muncul masyarakat, ada kesepakatan, menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Nah, seperti misalnya enak di Jati Gede ya kan. Jati Gede kan ini udah kakeum teh yang Aji Putih. Nah, Kapungkur kan di situ ada kebudayaan. Ada kebudayaan, anu jarah, lah nu naon dan sebagainya. Ketika di keum, hilanglah kebudayaan di sana gitu. Kunaon eta tanah gitu. Ketika tanah itu dijual, artinya kebudayaan akan hilang. Kunaon teu disebatnya itu dina unsur itu gitu, 7 unsur itu. Nah, pertama tanah itu bukan masuk kategori cipta karya karsa manusia. Nah, yang bahasa karya manusia kan, kemudian alat-alat pertukangan karya manusia, sistem kekerabatan karya manusia. Sedangkan tanah itu bukan. Itu memang. Nah, budaya itu adalah reaksi manusia diantaranya terhadap tanah. Nah, jadi tanahnya bukan, tapi reaksi manusia terhadap tanah itu kebudayaan. Nah, kemudian kebudayaan Sunda atau kebudayaan di seluruh dunia pada dasarnya memang terikat dengan tempat asal mula mereka. Tetapi tempat asal mula yang dimaksud itu bukan satu ritus atau satu situs tertentu. Sehingga misalkan kalau ada satu situs kakeum bukan berarti budayanya hilang. Semestinya itu adalah berpindah ke tempat yang dekat dengan situ. Misalkan begitu ya. Karena apa? Karena sebuah masyarakat itu tidak mungkin menempati hanya secuil tempat.
Jadi situs warisan kebudayaan kita bukan satu tempat itu, tapi se-Jawa Barat. Ya. Jawa Barat inilah situs kita, gitu. Misalkan begitu. Nah, jadi tidak akan hilang dengan hanya 1-2 situs yang hilang, atau kalaupun misalkan 1-2 situs Kedahnanya. Ya. Kedahna kan tidak hilang. Tidak, seharusnya tidak hilang. Nah, yang harus kita upayakan gimana caranya gitu ya, pertanyaan Bapak tadi itu gimana caranya sekarang tuh kita tuh harus ngelakuin apa, ya kita tuh harus bersatu, ada dalam satu komando besar, kemudian setiap dari itu tuh menjalankan menjalankan karakteristik, menjalankan kehidupan ekonomi, potensi yang harus menjadi komandan nanti. Tadi kan ada satu komando, kan kena aya komando, nah ya. Kayak komandannya gitu, saha nu berhak menjadi komandan untuk mengembalikan nilai-nilai budaya, revitalisasi karakter Sunda dan sebagainya. Pertama, tidak harus satu pihak, tidak perlu satu orang. Bisa aja komando itu tuh adalah kesadaran bersama, misalkan. Kesadaran kolektif akhirnya. Kesadaran kolektif bisa aja. Atau misalkan kalau yang memang harus disebut sebagai orang atau figur, kita bisa memaksa pejabat-pejabat kita, pimpinan-pimpinan kita untuk, dan kebetulan saya pikir pimpinan kita yang sekarang itu memang peduli sekali dengan tradisi dan kebudayaan. Nah, yang ditekankan nanti itu bukan hanya serpihan, misalkan di sekolah ada pelajaran bahasa Sunda, bukan hanya itu, tetapi yang tadi itu secara keseluruhan. Coba ornamen Sunda harus dipertahankan. Dipertahankan dengan apa? Dengan jadi industri, Pak. Di dunia ini tuh. Tapi sanes berarti karena disembah pannya eta. Sanes jadi industri pariwisata, industri jadi properti gitu misalkan ya, industri pertanian, bahkan industri kebudayaan itu kan bisa. Orang bule bisa datang ke Bali bukan karena rumahnya bagus, tapi karena rumahnya unik. Yeah. Sesuai dengan leluhur mereka. Orang Sunda juga ada pasti bisa yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi yang ada dari kita itu tampilkan saja, Pak. Yeah. Jadikan itu sebagai industri. Jadi kita bisa mengelola, ada duitnya, bisa dimonetisasi, dan kalau sudah ada uangnya, nanti yang akan membela kita bukan para relawan. Sekarang kita tuh bisa bertahan dan terus tergusur sedikit demi sedikit, itu karena kita mengandalkan relawan, mengandalkan orang yang peduli walaupun tidak dibayar. Orang yang peduli tapi tidak dibayar itu jumlahnya sedikit dan makin habis, Pak. Misalkan, Bapak bisa saja bikin organisasi Kasundaan, Bapak bisa aja tulus ikhlas memperjuangkan Sunda. Tapi siapa lagi? Apakah yang di bawah-bawah Bapak itu mau melakukan itu tanpa dibayar? Kan tidak. Nah, jadikan ini industri semuanya. Kebudayaan kita tuh industri, makanan kita industri, rumah kita industri, tanah pertanian kita industri, semuanya jadikan industri. Dulu Belanda pernah jadi negara terkaya di dunia. Bukan di Eropa, di dunia. Gara-gara apa, Pak? Dagang kopi Priangan. Saking besarnya industri itu, Priangan kopi ya. Iya, Priangan. Saking besarnya ada aplikasi di WA namanya Java, bentuknya teh kopi gitu, secangkir kopi. Tapi namanya Java kan dari tanah Jawa gitu. Jawa yang dimaksud itu Sunda, ada kalau di sana mah nanam tebu gitu. Nah, coba kenapa kita tidak kembalikan industri itu? Kita bakal jadi salah satu yang terkaya di dunia. Iya. Sok sekarang cek di mana-mana industri bir minuman keras jatuh. Sekarang tuh yang naik apa? Kopi. Nah, kita kalahkan nanam sawit. Kopi Sunda dulu membuat Belanda jadi negara terkaya di dunia. Kenapa sekarang kita tidak? Nah, itu budaya leluhur kita. Sampai ini cienteh saya minum tadi disebut ngopi. Itu kan tradisi kita. Nah, kenapa kita tidak memonetisasi itu? Kita mikir. Nah, itu pertanyaan kenapa itu teh memang kitanya tidak sadar atau sedang dibuat tidak sadar. Ada rekayasa tentang ya digiring we lah gitunya, orang teh digiring we gitu. Kan persoalannya bisa intern atau ekstern kan gitunya. Urang nanti sadar bahwa seperti Akang disebutkan,
Kan orang teh beunghar ku kopi. Iya. Ya kunaon jadi kanu sanes gitu kan. Iya. Sementara mereka kan. Nah itu teh karena memang politik gitu teh ya. Tekanan politik seperti kita mah mupai orang seperti orang teh sangat nama pesawat. Makanya teh sangat nama motor kan gitu. Eta. Kan? Mun. Ya, tekanan dari luar atau memang kitanya tidak sadar gitu. Tentang potensi nuku orang dimiliki. Gitu. Sebenarnya dua-duanya sih. Ada tekanan dari luar dan ada ketidaksadaran kita. Tapi ya itu, kalau misalkan kita mau solusi, ayo kita bebarengan, ayo kita guncang eta gedung sate. Tong di Baledogan tapi. Cuman maksudnya, kita jangan menganggap budaya hanya sekedar tari jaipongan, jangan hanya sekedar angklung dan wayang golek. Mereka akan pudar kalau tidak dijadikan industri yang lebih besar yang bisa beradaptasi. Nah, makanya langkah pertama, ayo kita satukan barisan, kita cari pemimpin, alhamdulillah yang sekarang sudah layak. Ayo kita kemudian satu-satu hitung apa potensi tanah Sunda yang bisa dijadikan industri, yang bisa menghasilkan uang, agar kita tidak tergantung hanya sekedar pada relawan. Nah, kalau sudah menjadi sebuah sistem yang sistemik, nah kita bisa jual itu. Pariwisata kita, makanan kita, hasil karya kerajinan kita, semuanya bisa. Insya Allah Pak, gak usah kita mikir nurutan tuh Cina mah gitu, nurutan Jawa mah gitu, gak usah lah. Kita sudah punya Pak. Ya, jadi kembali kepada jati diri ya. Iya, potensi jati diri. nu aya di diri urang, pan gitu ya. Dan terakhir, Kang, upami temana adalah jati kasilih ku junti ya. Anu sarasna kan palias jati kasilih ku junti. Akang ninggal bahwa iya atos janten bukti atau masih kena palias? Tos buktos ayeuna mah. Tos buktos. Katinggal di mana-mana di Pak. Dan kinten kenah kumaha Kang. Satu kalimat pendek kenah kumaha orang gitu. Meskipun ente janten solusi ya. Iya. Tadi soal Akang bahwa solusi itu bukan Tong dina podcast. Tapi kena dina perak-perakan di lapangan. Iya. Tapi paling tidak ada kata kunci, yuk atuh gitu, ajakan di Akang kumaha. Ayo kita bersatu, lalu kita bergerak. Udah itu aja. Pok pek prak. Pok omongkeun, pek entep, prak laksanakeun. Iya. Pok pek prak. Iya. Rupina mah pinten urang cekapkeun heula dugi ka dieu da upami diteraskeun mah bakal panjang pisan urang teh ngabangkong teh nya. Iya. Sakali deui atur nuhun Kang kana segala rupi pencerahanana aya nu menarik nyata kumaha carana urang malas tapi jadi duit gitu ya. Atur nuhun sadayana ge urang pang deui dina waktu sanes. Assalamualaikum, sampurasun. Ngampes. Nuhun Kang. Aduh. Kok dapat?